Ustaz Indra Syarman SHI MAG dengan judul ceramah Qanaah. Beliau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di belakang kurang tenangan suara salam ibu. Kalau pakannya mau buka, izin diulang ya Pak Ibu. Semangat ya Pak Ibu, karena kita sudah masuk pertengahan Ramadan, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melanjutkan ibadah qiyamul Ramadan kita pada malam Ramadan yang ke-13. Ya Pak? 13. Alhamdulillah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kali sehat Bapak Ibu. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini tausiah kita judulnya adalah Qanaah. Kan sering dengar Ibu, istilahnya adalah Qanaah. Qanaah ini adalah salah satu sifat yang mulia, sifat terpuji yang dimiliki oleh hati seseorang. Orang yang kayu hati, orang yang ikhlas, bisa dia menerima dengan ridho apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian dia juga bisa menerima dengan ikhlas terhadap apa yang ia dapatkan dari usaha yang ia lakukan. Jadi kaya hati, ridho, ikhlas terhadap karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Rasulullah juga dalam sebuah hadis pernah menyatakan, ketika mendefinisikan seorang yang kaya, kata Rasul, bukanlah orang kaya itu orang yang banyak hartanya, tetapi yang dikatakan hakikat orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sudah jelas. Jadi qanaah ini berkaitan dengan perkara dunia. Jadi dia bisa menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian ada usahanya, lalu dapat hasil itu apapun hasilnya, dia bisa terima dengan baik. Nah, dia pikirkan yang lebih dari itu. Contoh, menggali di pasar, biasanya hari-hari bisa melabur nggak 500.000 sehari atau lebih kurang lebih ya.
syukur alhamdulillah. Pada besok harinya kita berniat sebesar lagi membantu usaha kita. Awak berharap dapat lampu hari besok tu mungkin 1 juta atau lagi. Tetapi ternyata hari yang sama kita harapkan rezeki lebih 500.000 itu ternyata kurang. Rezeki kita hari itu adalah mungkin 200.000. Orang yang qanaah dia bisa menerima dengan ikhlas yang 200.000 ini tanpa berpikir macam-macam. Aku nak dapat awak 1 juta itu, aku nak dapat awak 700.000. Berarti dia bisa menerima dengan ikhlas karena itulah rezekinya hari itu, ibu dan bapak. Itu dari segi usaha juga. Termasuk nanti di dalam dunia kerja, masalah pangkat jabatan. Karena qanaah ini urusan dunia. Kalau pakar akhirat tak boleh qanaah ada Pak, harus lebih sungguh-sungguh. Pakar qanaah adalah urusan dunia, persoalan harta, persoalan pangkat jabatan, pokoknya urusan dunia kita perlu qanaah. Dan Nabi mengajarkan dalam persoalan dunia, harta dan semuanya ini kita disuruh ibu dan bapak mencarian mantu awak kanan di bawah awak. Maka ketika kamu melihat perkara dunia, maka lihatlah orang yang di bawahmu urusan dunia. Kalau lah doto kini cie, lah doto di rumah rancak, awak mencari orang yang belum punya mobil, yang belum punya rumah, agar kita bersyukur. Itu perkara dunia. Agar kamu nanti betul-betul menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Uang yang 100.000 bagi orang tertentu tidak bernilai harganya. Mungkin bagi orang-orang kaya yang banyak hartanya 100.000 itu mungkin biasa saja dia kasih lepas dari tangannya, biasa saja. Maka persekanaannya harus ada agar nanti ketika rezekinya mungkin 50.000 atau 10.000 dia bisa menghargai uang yang kecil ini kalau dia qanaah. Tapi kalau dia orang yang tidak qanaah, ketika ada uang 100.000, nanti tidak ada uang 100.000 itu dapat dia 5.000, dia bersedih hati, karena tidak bisa menerima, tidak biasa dengan uang yang sedikit. Inilah kira-kira. Karena itulah Nabi mengajarkan ibu bapak, kita perlu membuat hati kita ini kaya, lapang terhadap semua yang ada itu. Maka kini bulan Ramadan, apa contoh perilaku qanaah dalam bulan Ramadan? Ketika Ramadan, awak buku tadi mungkin ibu bapak ada yang hanya air putih. Tak sempat ibu belanja ke pasar ibu, atau kajian yang ada di atas meja tadi air putih, kurma mungkin cik tu. Ketika ada air putih di atas meja ibu dan bapak, itu yang ada, maka kita harus menyiapkan konsep qanaah, menerima inilah kabul hari. Yang ada hanya air putih, yang ada hanya 2 kurma. Ketika itu yang ada, terima dengan ikhlas. Jangan pikir lebih kok yang tak ada, berpikir beko. Apa nak kembali jiwa? Hanya orang kan protes. Kenapa tidak ada martabak Mesir pembuka? Kenapa tidak ada itu, tidak ada itu? Karena yang ada itu. Maka orang yang qanaah kaya hatinya. Iko yang ada, terima dengan ikhlas, minum baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iko yang ada, kalau qanaah berapa? Air putih akan terasa nikmat, terasa lezat kalau diterima dengan lapang hati. Tapi kalau enggak qanaah, air putih itu kalau tidak ada rasa qanaah, air manis, teh talua akan terasa pahit karena ada yang lebih tinggi dari itu. Inilah kira-kira. Makanya karena ini sifat yang terpuji yang perlu kita miliki sebagai orang-orang yang beriman. Nah, kemudian berapa? Ketika seseorang qanaah dalam hidupnya, itu banyak hikmahnya.
Pertama, dia akan menjadi orang yang selalu banyak bersyukur atas nikmat Allah. Pandai bersyukur. Sakit syukur, banyak syukur alhamdulillah. Ibu-ibu, kalau ke pasar hari ini biasa dia pipi dek suami dia apa-apa 300.000 minggu ini ya bu. Cukup bu. Ibu-ibu boleh cukup ke pasar 300.000 gini. Indah tu barangnya bu, ini kan saldo nanya dia pede. Saldo nanya. Nak cukup dah bu. Barang cukupnya, 500 cukup. Nak jual 1 juta cukup. Banyak aja ibu sih kayak. Apa maksudnya? Ketika minggu ini 300.000 belanja ke pasar, minggu besok ternyata rezeki macet. Yang ada mungkin 200.000 atau di bawah itu 100.000 atau di bawah itu hanya 50.000. Lain bisa ibu ke pasar itu 50.000, 50.000. Lain bisa ke pasar bisa ibu. Tapi nak kali balik mungkin sayur aja ya. Sejak ubi sakabe bawang 2 on. Tapi konsekuensinya tadi, ibu-ibu ketika dihadapkan pada kondisi rezeki yang hanya 50.000 minggu itu bisa menerima dengan ikhlas. Bisa dengan qanaah. Itulah orang qanaah. Kalau ibu tidak qanaah, 2 rugi. Yang pertama, perasaan tidak nyaman. Ibu akan mendongkol ke suami, tidak nyaman. Yang kedua, yang pintu itu tidak akan ada bertambah, karena memang tidak ada. Di sanalah yang kenapa kita mencoba melatih diri, bagaimana kita kaya hatinya. Itu yang ada alhamdulillah. 50.000 itulah dadang bu. Nah, kalau dalam kondisi orang kana yang berapa? Makan berdua sama istri. Kalau betul-betul ridho bu, juga harap semua kolam main. Pasti lah. Tapi betul-betul hatinya ridho. Tapi kalau orang mendongkol, gulai ayam, sado macam-macam gulai bersama itu pasti tidak akan berkah. Di sini kita memang melatih. Di sini letaknya kemuliaan jiwa orang-orang yang qanaah di jalan Allah. Jadi dia bersyukur. Kemudian perkara yang lain. Nah, tadi berdasarkan baca ayat surat Al-Isra ayat 30 ini, kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yabsutur rizqa liman yasha, melapangkan rezeki bagi seseorang yang dia kehendaki. Wa yaqdir, dan menyempitkannya tentu bagi orang yang dia kehendaki. Jadi rezeki Allah berbeda-beda. Sebagian dilapangkan oleh Allah, sebagian disempitkan oleh Allah. Dan itu harus kita terima dengan qanaah. Ketika baru bisa membeli sepeda, itu kita ikhlaskan. Berarti kita jangan berpikir bisa membeli mobil, karena memang itulah rezeki kita hari. Ketika pangkat jabatan dia pimpinan baru selevel kasih, jangan berpikir minta jadi kabid atau jadi kepala dinas. Terimalah jabatan itu. Kalau naik kelas awak, bisa stres kepala memikirnya juga. Bah aku nak awak di kuliah kau ganti. Bah aku nak awak ditunjuk jabatan itu. Ini berarti terimalah apa yang ada. Termasuk berapa? Tidak ada jabatan pun kalau orang qanaah hatinya akan bergembira. Tidak ada masalah. Apapun kondisinya, karena dia tahu bahwa rezeki itu adalah Allah yang mengatur. Jadi agar jangan kita bermasalah kejiwaan kita, maka kita harus bersifat qanaah, menerima apa yang ada. Allah memutarkan rezekinya karena dilebihkan bagi orang lain. Mampu dia membeli rumah, beli ala-ala dunia lain, kita belum mampu. Karena yang sabar dan surga. Kemudian innahu kana bi ibadihi khabiran basiran. Sesungguhnya Allah, dia terhadap hamba-hambanya maha
mengetahui lagi Maha melihat. Allah tahu awak. Allah tahu karena itu diberikan pada seorang ini yang terbaik baginya. Makanya juga ada yang mengatakan fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita kadang menganggap bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai. Rasa tiap pananya. Iko yang ada tak suka ada atau perkara lain. Bisa jadi kata Allah sesuatu yang kamu tidak sukai, bahkan kamu benci, itulah yang baik bagi. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa ini yang kamu pandang baik, yang kamu cintai, itu tidak baik bagimu. Ya, dunia itu adalah kami. Karena itu, mari kita latih diri ini dengan kaya tidak qanaah ini. Lawan qanaah ini adalah sifat serakah, rakus, loba, tamak atau kampanye. Ini lawan. Orang yang rakus tidak pernah puas dengan apa yang ada. Tapi harap tuji harus cari menunggu-nunggu sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Kamu disibukkan dengan perkara mencari urusan-urusan dunia. Dapat satu, dapat tambah lagi. Oto jet tambah dua, Honda jet tambah dua. Ini standarnya Pak, punya kendaraan. Karena memang itulah sebab kita manusia tidak pernah puas dengan yang ada. Nabi mengabarkan apa? Andai kata manusia itu diberi selembah emas, nah selembah emas, dia tidak akan puas, minta satu lembah emas lagi. Itulah manusia dia. Karena itu sebagai orang yang beriman, mari kita kaya hati, jadilah orang yang bisa menerima apa adanya. Jangan terlalu tertipu oleh urusan dunia yang sementara, yang fana ini, yang rendah ini. Pikirkanlah bagaimana nanti kebahagiaan kita di akhir. Maka jangan sampai ketika diberikan rezeki oleh Allah kita tidak puas, tidak senang nanti. Akibatnya bagaimana berapa? Resah kita, pemikiran kita terganggu, bisa stres dan sebagainya yang tidak baik. Tapi kalau kita qanaah, insya Allah hidup ini akan lapang, akan damai semuanya. Lalu apalagi orang-orang yang qanaah itu sebagai temannya adalah dia memiliki sifat yang selalu hidup sederhana. Sederhana, bilang karena sederhana hidup. Kalau dia belanja, dia membeli barang-barang yang sesuai kebutuhan. Tidak ada dia kemampuan, tidak ada, tapi kandak di kadang itu tidak ada, sehingga akibatnya kadang pinjam sana, pinjam sini, gadaikan SK di bank segalanya, sehingga akhirnya menyusahkan sendiri. Karena itulah Islam mengajarkan ibu dan bapak, jadilah kita sebagai hamba Allah yang qanaah, yang kaya hati, kita ikhlaskan dari semua rezeki yang kita terima. Jangan kita memikirkan rezeki yang jauh-jauh, apalagi membandingkan dengan orang lain yang rezekinya lebih dari kita. Nabi tadi mengajarkan perkara dunia buat cari ke bawah yang lebih di bawah kita, tapi kalau urusan akhirat yang kita adalah orang yang lebih dari dia. Inilah digobalen malam Ramadan. Kalau urusan akhiratnya, ada kawan yang lah tamak katanya 3 balik jus. Orang qanaah itu tidak bisa suka masalah. Yang dilihatnya adalah kalau dia 13 juz, langsung kita harus sama atau mungkin berpacu lebih dari dia. Nah, jadi orang yang tidak ada baca Quran atau yang 1 juz, saya nutul 1 juz, awak qanaah lah, haji terus 1 juz 10. Bukan demikian maksudnya. Jadi qanaah ini adalah menerima apa adanya dalam perkara-perkara urusan dunia, terutama persoalan harta dan sebagainya. Ya, ibu dan bapak, mungkin kajian tausiah malam kita. Mudah-mudahan dengan harapan kita bisa memiliki sifat yang kaya hati ini, lapang damai hati kita kalau menjadi hamba Allah yang qanaah. Mari kita jaga sifat yang terlalu mencari-cari harta yang banyak, lomba dengan harta,
bagus, tamat dan sebagainya, karena itu sifat yang tidak baik yang bisa nanti menyebabkan rugi diri kita sendiri, rugi dunia, apalagi nanti rugi akhirat. Demikian juga dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi